Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putra Khalil Rahman dari kelas 2 R3 dengan NIM 245170111000111015. Di sini saya akan menjelaskan terkait sendi yang kita gunakan saat melakukan aktivitas lari. Nah, saat berlari, kita melakukan serangkaian gerakan kompleks yang melibatkan berbagai sendi dan otot. Sendi berperan penting sebagai penghubung antar tulang yang memungkinkan gerakan terjadi dengan lancar dan efisien. Nah, sendi yang bergerak saat kita berlari yaitu ada sendi engsel, sendi peluru, dan juga sendi geser. Atau yang intinya itu sendi engsel, hinge joint, merupakan sendi yang ada di lutut dan juga siku. Sendi ini hanya memungkinkan gerakan satu arah, yaitu menekuk dan juga meluruskan. Saat berlari, sendi lutut berfungsi untuk menekuk saat kaki mengayun ke belakang dan juga meluruskan saat kaki mendarat dan mendorong tubuh ke depan. Selanjutnya yaitu sendi peluru, bulge and socket joint. Contohnya adalah sendi panggul dan juga bahu. Nah, sendi ini memungkinkan gerakan ke segala arah, seperti mengayun dan juga memutar. Sendi panggul sangat penting dalam lari karena memungkinkan gerakan kaki ke depan, belakang, dan sedikit rotasi untuk menyesuaikan langkah. Nah, untuk sendi yang terakhir yaitu sendi geser atau plank joint. Nah, sendi geser ini ditemukan pada pergelangan kaki dan juga pergelangan tangan. Nah, sendi ini memungkinkan gerakan geser kecil yang membantu fleksibilitas dan penyesuaian posisi kaki saat mendarat dan mendorong tubuh. Nah, untuk mekanisme gerak sendi saat berlari, yaitu untuk yang pertama, yaitu fase ayunan atau swing pace. Nah, kaki yang bergerak ke depan melewati udara sendi- akan melakukan fleksi atau mengangkat kaki ke depan dengan bantuan otot ilop ilopsoas. Nah, sendi lutut menekuk untuk mengangkat kaki agar tidak menyentuh tanah. Sendi tidak menyentuh tanah. Nah, sendi pergelangan kaki juga sedikit fleksibel untuk menyesuaikan posisi kaki. Nah, untuk kedua yaitu ada fase tumpuan atau stand space. Nah, kaki yang menyentuh tanah menahan beban tubuh dan mendorong ke depan. Sendi panggul yang melakukan ekstensi saat menggerakkan kaki ke belakang dengan bantuan otot gluteus maximus dan hamstring. Nah, sendi lutut meluruskan untuk menopang berat badan dan memberikan dorongan. Nah, sendi lutut pergelangan kaki melakukan torsi fleksi saat mendarat dan plantar fleksi saat mendorong tubuh ke depan. Nah, untuk yang ketiga itu peran ligamen dan juga tendon. Nah, ligamen di sekitar sendi memberikan stabilitas dan membatasi gerakan berlebih agar sendi tidak cedera. Nah, tendon menghubungkan otot ke tulang dan mentransmisikan gaya kontraksi otot sehingga menghasilkan gerak sendi yang efektif. Nah, untuk sendi dan otot yang terlibat pada gerakan berlari ini, yang seperti sudah saya sebutkan yaitu ada sendi lutut, hinge joint, sendi panggul, ball and socket joint, dan juga sendi pergelangan kaki atau plank joint. Nah, otot utama yang menggerakkan sendi ini yaitu quadriceps femoris, hamstring, gluteus maximus, iliopsoas, dan gastros gastrocnemius yang bekerja secara sinergis untuk menghasilkan gerakan lari yang lebih efisien. Nah, untuk sistem muskuloskeletal sendiri itu merupakan sistem yang terdiri dari tulang, otot, sendi, ligamen, tendon, serta jaringan ikat yang berfungsi untuk mendukung struktur tubuh dan memungkinkan untuk pergerakan aktif dan juga pasif. Nah, sendi adalah struktur anatomi di mana dua atau lebih tulang bertemu dan memungkinkan mobilitas serta fleksibilitas gerak. Nah, sendi dilapisi oleh kartilago artikular dan di dalamnya terdapat cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan selama pergerakan. Nah, jenis sendi yang terlibat dalam berlari tadi yaitu ada sendi engsel, peluru, dan juga geser seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk kesimpulannya, aktivitas berlari melibatkan pergerakan sinergis dari beberapa sendi utama dalam sistem muskuloskeletal, terutama sendi engsel pada lutut, sendi peluru pada panggul, dan sendi geser pada pergelangan kaki.
Nah, mekanisme gerak melibatkan fleksi dan ekstensi dikontrol oleh kontraksi-kontraksi otot spesifik dengan dukungan stabilitas dari ligamen dan tendon untuk menjaga integritas sendi selama aktivitas dinamis ini. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan terkait mekanisme gerak dan sendi yang terlibat saat kita melompat. Nah, melompat merupakan gerakan dinamis yang melibatkan koordinasi kompleks antara otot dan juga sendi pada sistem muskuloskeletal untuk menghasilkan gaya dorong yang mengangkat tubuh dari permukaan tanah dan kemudian mendarat kembali. Nah, sendi apa aja sih yang kita gunakan saat melompat atau yang bergerak saat kita melompat? Nah, untuk melompat sendiri ada beberapa gerak apa ada beberapa gerakan yang melibatkan sendi utama seperti contohnya sendi panggul, lutut, pergelangan kaki dan juga bahu, siku. Nah, kurang lebih sama seperti berlari tadi ya. Namun ada beberapa tambahan seperti sendi bahu dan juga siku ini tadi. Nah, untuk sendi panggul sendiri, itu artikulococcai ataupun sendi peluru. Nah, sendi ini memungkinkan gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, dan rotasi pada ekstremitas bawah saat melompat. Nah, sendi panggul melakukan fleksi dan ekstensi yang kuat untuk mengayunkan kaki ke belakang dan mendorong tubuh ke atas. Nah, selanjutnya yaitu sendi lutut, articulogenus atau sendi engsel. Nah, sendi yang berperan dalam melompat ini salah satunya yaitu sendi lutut, yaitu bisa melakukan fleksi dan juga ekstensi. Nah, pada fase persiapan melompat, lutut ditekuk atau fleksi untuk menyimpan energi otot, kemudian meluruskan atau ekstensi secara eksplosif saat lepas landas. Nah, selanjutnya itu ada sendi pergelangan kaki, artiku, articulatio talocrutalis atau sendi engsel. Nah, sendi ini melakukan gerakan dorsifleksi atau mengangkat telapak kaki ke atas. Nah, saat persiapan dan plantar fleksi menekan telapak kaki ke bawah saat mendorong lebih ke atas pada fase lepas landas. Nah, selanjutnya itu sendi bahu dan juga siku ataupun sendi peluru dan juga engsel. Nah, sendi bahu dan juga siku ini bergerak untuk mengayunkan lengan, membantu keseimbangan, serta memberikan momentum tambahan saat melompat. Nah, untuk mekanisme gerak melompat sendiri itu dibagi menjadi tiga fase utama. Nah, untuk yang pertama itu fase persiapan atau preparatory phase. Nah, tubuh menyiapkan diri dengan menekuk lutut, pinggul, dan pergelangan kaki ya atau fleksi fleksi sendi sampai fleksi sendi tersebut. Nah, untuk fleksi ini berfungsi untuk menyimpan energi elastis pada otot dan juga tendon, terutama pada otot quadriceps femoris, hamstring, gastro gastrocnemius, dan gluteus maximus. Nah, lengan juga ditekuk dan diayunkan ke belakang untuk mempersiapkan dorongan. Nah, untuk fase yang kedua ini ada fase lepas landas atau take off phase. Nah, kontraksi otot yang kuat menyebabkan ekstensi sendi panggul, lutut, dan plantar fleksi pada pergelangan kaki secara simultan. Nah, ekstensi sendi lutut sendiri menghasilkan gaya dorong vertikal yang mengangkat tubuh ke udara. Nah, ayunan lengan ke depan dan atas membantu meningkatkan momentum dan keseimbangan. Nah, untuk fase yang ketiga yaitu fase pendaratan atau landing phase. Nah, saat mendarat, sendi lutut dan pergelangan kaki mengalami fleksi untuk meredam gaya benturan dan mengurangi resiko cedera. Nah, fleksi ini membantu menyerap energi benturan dan menjaga stabilitas tubuh. Nah, sendi panggul juga menyesuaikan posisi untuk menstabilkan tubuh. Nah, kesimpulan untuk gerak melompat ini, melompat merupakan gerakan yang melibatkan sinergi berbagai sendi sinovial, terutama sendi peluru pada panggul dan bahu serta sendi engsel pada lutut. Kemudian ada juga pergelangan kaki dan juga siku. Nah, mekanisme gerak melibatkan fase persiapan fleksi untuk menyimpan energi. Diikuti dengan fase lepas landas dengan ekstensi sendi yang kuat untuk menghasilkan gaya dorong vertikal. Dan diakhiri dengan fase pendaratan yang memerlukan fleksi sendi untuk menyerap benturan dan menjaga keseimbangan tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.